Dunia adalah tempatnya ujian dan cobaan. Lantas bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa manusia itu menderita kesulitan ketika di dunia, lalu ketika di alam barzakh, dan kelak pada hari kiamat saat amal perbuatan akan disaksikan. Lantas beliau melanjutkan, dan untuk selamat dari berbagai kesulitan di dunia dan di akhirat kelak, solusinya adalah berusaha untuk senantiasa memperbanyak amal soleh. Dan jika amal soleh tidak dilakukan, maka kesulitan akan terus menghampirinya. Itulah hakikat hidup manusia di dunia. Ia akan terus dalam kesulitan. Adapun tempatnya kenyamanan serta kebahagiaan yang hakiki hanya akan didapati kelak ketika dia sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya At-Tibyan fi Aqsamil Quran mengatakan, wa innal insana makhluqun fi shiddatin bi kaunihi fir rahim. Maka sesungguhnya manusia itu makhluk yang diciptakan dalam keadaan susah payah ketika di dalam rahim ibunya, thumma fil qamati war rabab, kemudian ketika ia berada pada buayan ibunya, thumma huwa ala khatrin azimin inda bulughihi halat taklif, kemudian ia akan mendapatkan masalah hidup tatkala mencapai usia akil balik dewasa dan ketika dikenakan beban syariat, wa mukabadatil ma'isyah, kemudian ia berada dalam kesusahan ketika menjalani kehidupan, mencari penghasilan atau ma'isyah, wal amri wan nahyi, dan juga kesulitan di saat melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, thumma mukabadatil mauti wa ma ba'dahu fil barzakh wa mauqifil qiyamah, kemudian ketika berada pada susahnya kematian dan kejadian setelahnya di alam kuburnya dan di situasi pada hari kiamat kelak, thumma mukabadatil adzabi finnar, kemudian kesulitan ketika mendapatkan azab siksa api neraka, wala rahata lahu illa fil jannah, dan oleh karenanya tidak ada waktu dan tempat untuk beristirahat melainkan kelak ketika sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, agar kita dapat keluar dari segala macam masalah, ujian dan cobaan hidup, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam ayat selanjutnya surah Al-Balad, falaqtahamal aqabah, maka ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah yang disebut al-aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar itu? Fakku raqabah, pertama itu melepaskan budak dari perbudakan. Au it'amun fi yaumi dzi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan ketika orang sangat butuh untuk makan. Yatiman dza maqrabah, dan juga kepada anak yatim yang ada hubungan kekerabatan. Au miskinan dza matrabah, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah, dan dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, mereka itulah orang yang beriman, orang yang saling berpesan itu adalah golongan kanan atau ashabul maimanah. Sahabat sekalian, inilah solusi hidup yang Allah terangkan agar kita selamat dan keluar dari segala persoalan, ujian dan kesulitan yang dihadapi. Yang pertama, dengan membebaskan perbudakan, kemudian memberikan makan kepada orang yang kelaparan, memberi makan kepada anak yatim, kepada orang yang miskin yang sangat fakir, kemudian beriman kepada Allah, memperbanyak amal saleh, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam menjauhi maksiat, bersabar dalam menghadapi takdir yang menurut kita tidak menyenangkan, dan kemudian hendaknya agar saling menasehati dan saling berkasih sayang, saling memberi, berbagi dan membantu orang yang membutuhkan, mengajar ilmu kepada orang yang belum tahu, dan mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
Mereka itulah yang disebutkan dalam surah Al-Balad tadi sebagai ashabul maimanah, atau golongan kanan yang akan meraih kebahagiaan yang hakiki, di mana ia menjalankan perintah Allah terkait hak Allah dan juga hak manusia, hak sesama manusia, serta menjauhi segala larangannya. Maka ibadallah, hamba-hamba Allah, ketika kita sedang dihadapkan pada persoalan, permasalahan, ujian atau cobaan hidup, maka segeralah yang pertama kali dilakukan mengoreksi ke dalam diri kita. Lakukan introspeksi diri, bermuhasabah, barangkali ada dosa atau kesalahan, ada larangan Allah yang kita langgar. Dalam surah An-Nisa ayat 79 Allah mengingatkan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu adalah dari kesalahan dirimu sendiri. Ketika ada permasalahan dalam hidup kita, maka segera cek diri kita. Barangkali keimanan kita yang sedang lemah, maka segeralah kembali untuk meningkatkannya. Atau mungkin amal soleh yang kita lakukan sangatlah kurang, sangatlah sedikit di saat maksiat terus rutin dilakukan. Amal ibadah di bulan Ramadan begitu meningkat, namun selepas Ramadan kemudian tidak lagi melakukannya. Kemudian lihat kondisi kesabaran kita yang mungkin juga dalam kondisi lemah, apalagi saat dihadapkan pada musibah. Atau mungkin kita kurang berkasih sayang dengan sesama, dengan orang lain. Mungkin kita sangat pelit, enggan mengeluarkan harta dalam memenuhi kewajiban. Bahkan mungkin bisa jadi waktu yang ada hanya disibukkan untuk mengejar harta atau dunia semata, yang malah membuat kita lalai pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kemudian menjadi terlena pada dunia dan terus berbangga-bangga dengannya. Padahal Allah dengan tegas mengingatkan dalam surah At-Takatsur, "Alhaakumut takatsur," bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Sahabat sekalian, inilah yang menjadi penyebab turunnya berbagai persoalan atau masalah hidup yang kita hadapi. Maka sekali lagi, ketika memiliki masalah, maka segeralah adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terlebih dahulu mengoreksi ke dalam diri kita. Mungkin ada larangan Allah yang kita langgar. Oleh karenanya, sebaik-baik manusia, orang yang paling cerdas di hadapan Allah dan Rasulnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah siapa yang senantiasa bermuhasabah atas dirinya dan mempersiapkan amal kebaikan untuk kehidupannya setelah kematian. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang paling lemah adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan orang-orang yang suka berangan-angan, yang memiliki angan-angan berlebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sekalian, sekali lagi, dunia ini adalah tempatnya ujian dan kesulitan. Kehidupan yang abadi yang penuh dengan keselamatan, ketenangan, kebahagiaan hanyalah akan didapati kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang melekat pada diri kita hari ini, semuanya pasti akan berlalu, akan meninggalkan kita semua. Maka ibadallah, marilah kita bergegas untuk menyiapkan perbekalan terbaik untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka persiapkanlah perbekalan terbaik oleh kalian untuk kehidupan kelak di akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik perbekalan adalah at-taqwa. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.